Pertama kata Nabi, man ta'lamal ilma, orang yang mengajarkan ilmu, itu guru, dosen, instruktur, motivator. Terus lagi ilmu juga bermanfaat, itu pahala. Karena orang masih menggunakan ilmunya, maka dia dibahagiakan karena itu, dapat tambahan amal. Atau orang yang mengalirkan sungai untuk irigasi ke sawah-sawah, atau orang yang menggali sumur dimanfaatkan dari masyarakat untuk mandi, mencuci, segala macam ya. Orang yang menanam pohon, selagi pohon itu berguna di makhluk Allah, banyak makhluk yang numpang hidup di situ tuh. Ada ulek yang makan situ, burung numpang basarang situ, samik numpang hidup situ, tupai numpang makan situ. Ini kan kaluang, musang, cacing, apalagi manusia ya. Jadi selagi pohon itu bermanfaat bagi makhluk Allah, pahalanya tetap mengalir. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-169 dan 170. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, malam ini kita berikan penghormatan kepada Bapak Ibu pengurus dan jamaah Masjid Jami Hasanuddin Sami Ismarabika A'la yang alhamdulillah masih tetap setia hadir dan sholat berjamaah di masjid kita ini. Dan terkhusus malam ini tamu istimewa, kunjungan silaturahim dari pengurus dan jamaah Musalla At-Thayyibah. Mudah-mudahan Allah berkahi perjalanan ini dan insya Allah ini menjadi ibadah bagi kita semua. Karena kalau masalah silaturahim, saya teringat satu hadis bahwa ketika Israel mendatangi Nabi sebelum subuh, Nabi sempat takajub bahwa Nabi berarti datangi Israel, takajub dia Nabi. Kata Nabi, mengapa mari ke bagi Israel? Ambo nak mencapai engkau do Nabi. Tapi ambo bagi tahu ke Israel, sahabat engkau yang akan menjadi muazzin subuh ini, insya Allah nanti sebelum asar ruhnya akan saya cabut atas perintah Allah. Jadi begitu terdengar azan, Nabi dalam hati mengecek ini subuh terakhir mau sahabat gitu. Tapi begitu masuk zuhur, Nabi calik-calik sahabatnya tuh bawa. Kata Nabi, ini azan terakhirmu.
nanti asar kau tidak akan bisa lagi mengumandangkan azan. Tapi begitu masuk asar Bapak, ternyata masih mengumandangkan azan. Nah, Nabi heran, kau ini nak sase Israel. Selesai sholat asar, Nabi panggil Israel, dan Israel datang memenuhi panggilan Nabi atas izin Allah. Ada apa ya Rasulullah? Ini dah sasek tadi pagi. Itu muazzin masih kumandangkan azan, tapi engkau kan mencapai Allah sebelum asar. Kece Israel, saya sudah siap mengambil nyawanya, rohnya, tapi Allah suruh tahan. Kenapa katanya? Karena setelah sholat zuhur tadi dia datang bersilaturahim ke rumah tetangganya. Jadi Allah perintahkan tahan dan berikan dia umur yang panjang sampai batas waktu yang aku tentukan kepada Allah. Jadi Bapak, kita tidak tahu apakah ajal kita sudah kita lewati atau masih jauh, kita tidak tahu. Bisa jadi dengan kunjungan-kunjungan silaturahim kita ini Allah memanjangkan umur kita dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis beliau, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibukakan Allah pintu-pintu rezekinya, maka tetaplah hubungkan silaturahim. Jadi kita sama-sama berdoa ya Bapak, mudah-mudahan dengan kunjungan silaturahim saudara kita dari Padang, dari Salah At-Thayyibah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, Allah berkahi umur kita yang dipanjangkan Allah, dan mudah-mudahan Allah bukakan dan berkahi rezeki yang kita dapatkan. Baik Bapak, malam ini kita kutip 2 ayat dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat 169 dan 170. Kata Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fisabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira, kata Allah, bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah atau orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, kata Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka tetap hidup di sisi Tuhannya, bahkan rezekinya dijamin. Artinya apa Ibu Bapak? Orang yang meninggal itu kata Allah bukan mati. Orang yang meninggal itu bukan mati. Apa konsepnya Bapak? Yang meninggal itu nak mati doh gitu. Kenapa Ibu Bapak? Karena di dalam diri kita ada 2 unsur. Ada unsur halus dan ada unsur kasar. Yang unsur halus itu disebut dengan ruh, dan unsur kasar disebut dengan tubuh atau jasad. Yang ruh itu berasal dari Allah, yang tubuh berasal dari tanah dan dari sesuatu yang mati. Jadi ketika Allah menciptakan ruh kita Ibu Bapak, itu Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf surat yang ke-7 di ayat 172. Dan Nabi juga menegaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Rasulullah, pada saat Allah menciptakan Adam dengan sempurna, kemudian Allah gosok punggung Adam. Dari tulang punggung belakang Adam yang Allah gosok itu, kata Nabi, berjatuhan seperti debu ruh-ruh yang akan menjadi keturunan Adam sampai akhir zaman. Itu makanya Allah katakan kita diciptakan dari tulang sulbi belakang Adam. Jadi ruh kita ini Ibu Bapak, Allah ciptakan dari tulang punggung belakang Adam, tulang sulbi. Jadi ketika ruh itu berjatuhan seperti debu, kemudian Allah kumpulkan. Begitu Allah kumpulkan, Allah tanya, alastu birabbikum, kata Allah. Yakinkah kalian semuanya bahwa aku ini adalah Tuhan kalian, kata Allah. Qalu, semua ruh itu menjawab, bala syahidna.
benar ya Allah dan kami menyaksikan atau bersaksi. Nah, ketika syahadat dari para ruh itu sudah Allah dengarkan nih Bapak, maka ruh itu Allah tempatkan di tempat yang khusus, namanya alam ruh. Disitulah ruh itu menunggu sampai jasad Allah ciptakan. Dia cuma menunggu tuh. Di alam ruh itu hanya menunggu sampai jasad atau tubuh diciptakan Allah. Kemudian yang tubuh kita yang kasar ini Allah ciptakan dari sesuatu yang mati. Itu nanti buka surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa manusia itu masih banyak yang kufur, kata Allah, padahal kalian aku jadikan dari sesuatu yang mati, kemudian aku hidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian dihidupkan lagi. Jadi jasad kita ini Bapak diciptakan Allah dari sesuatu yang mati. Prosesnya kata Nabi mengalami masa 3 kali 40 hari. Proses 3 kali 40 hari itu Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 5. Allah katakan wa kuntum min turabin summa min nutfah summa min alaqah summa min mudghah. Kalian diciptakan dari tanah, kemudian dari setetes air, dari segumpal darah, segumpal daging. Kata Nabi prosesnya dari 3 kali 40 hari. 40 hari pertama Ibu Bapak kita masih bersifat air katanya. Ini proses pertemuan sel ibu dengan sel ayah. 40 hari kedua dari air berubah menjadi segumpal darah. Ini yang min alaqah kata Allah tadi dalam surah Al-Hajj ayat 5. Kemudian 40 hari ketiga kata Rasulullah dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Ini yang dikatakan Allah dengan mudghah. Nah 3 kali 40 hari Bapak 120 hari. 120 hari dibagi rata-rata 1 bulan 30 hari. 120 bagi 30 berarti 4 bulan. Di selama 4 bulan itu Ibu Bapak, proses tubuh kita dalam rahim itu mati, belum hidup. Itu Allah katakan tadi in kuntum. Jadi Allah menciptakan kita dari sesuatu yang mati. Wa kuntum amwata itu. Jadi sampai bulan pertama itu kalau kandungan di dalam rahim ibu itu belum hidup. Karena itu baru segumpal daging yang belum ada ruhnya. Itu makanya kata Nabi kalau meninggal atau keguguran nih Bapak, janin itu keguguran kalau umur kandungannya di bawah sampai bulan, itu begitu dikuret itu keluar langsung kuburan saja tidak masalah, karena dia masih segumpal daging dari mati, belum hidup. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan, 5, 6, 7 keguguran dikuret dokter, maka segumpal daging yang dikeluarkan dari rahim yang lah mati tadi itu tolong diselenggarakan seperti penyelenggaraan jenazah. Karenanya lah jadi manusia, lah disatukan ruh dengan jasad, cuma belum sempat lahir ke dunia. Jadi begitunya dikeluarkan dari rahim, selenggarakanlah seperti penyelenggaraan jenazah kata Nabi, minimal ayahnya Pak. Jadi begitu dia kuret di dokter, dia gen ke ayahnya bawa pulang, sampai di rumah mandikan. So nak perlu dipinjam keranda pemandian jenazah di masjid, nak perlu doh Pak. Bawa saya ke kamar mandi, cuci berasihnya sampai habis darahnya, kemudian bungkus dengan kain putih. Kalau ada kain putih minimal singlet ayahnya yang putih berasih. Bungkus, kemudian solatkan baru kuburkan. Nah selama ini penyuluhan itu nak ada doh Pak. Begitu 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan keguguran dikuret dokter, dimasukkan kantong asoy, dibawa pulang sampai di rumah, jo asoy itu dikuburan. Nan bedo kalau lawan batang ayi ya Bapak. Tungtang saja tu Pak.
Padahal dia sudah jadi manusia, sudah pernah menyatu ruh dengan jasad. Karena kata Nabi di hari ke-121 Allah satukan ruh dengan jasad. Berarti hari pertama di bulan ke-5. Bersatu ruh dengan jasad. Ini yang Allah katakan fa'ahyakum, ibu. Dihidupkan. Tapi sayangnya ibu bapak, penyatuan ruh dengan jasad kok tidak permanen. Hanya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian begitu waktunya sampai, apa kata Allah? Summa yumitukum. Kemudian kami matikan kembali. Artinya ruh dengan jasad Allah pisahkan kembali. Nah, ruh kembali ke asalnya Allah, jasad kembali ke asalnya mati. Jadi yang Allah katakan bal ahyaun inda rabbihim, mereka tetap hidup di sisi Allah, itu ruh, ibu. Karena yang hidup itu ruh, makanya kembali. Yang mati itu jasad, makanya ketika ruh meninggalkan jasad, jasad kembali ke asalnya mati. Di ketika ada kita mendengar kematian, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan itu untuk ruh yang lah kembali ke Allah, bukan untuk jasad yang terbujur, ibu bapak. Awak ketika mencelik jenazah kita ucapkan innalillah, bukan. Ketika mendengar kabar seseorang meninggal, disitulah kita mengucapkan apa? Innalillah. Kenapa? Karena ruhnya sudah kembali ke Allah. Makanya kalau jasad dari min turab, kata Allah tadi, dari tanah, ya kembali ke tanahnya, Pak. Makanya kata Allah minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kalian dimasukkan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari ke dalam tanah, pada dari tanah itu dibangkitkan kembali. Di ketika Allah pisahkan ruh dengan jasad, maka ruh tidak Allah kembalikan ke alam ruh, tapi Allah letakkan di alam baru yang disebut dengan barzah. Di barzah itu cuma mereka juga menunggu. Jadi ruh itu kalaulah tidak bertemu lagi dengan jasadnya atau tidak bersatu dengan jasad, sifat ruh itu hanya menunggu, ibu. Begitu Allah ciptakan di alam ruh, ruh itu menunggu jasad diciptakan. Begitu Allah satukan dengan jasad, dipisahkan kembali, ruh berpisah dengan jasad, ruh menunggu lagi di alam barzah. Ini sifat ruh itu kalau tidak ada jasad, Pak, cuma menunggu. Di alam ruh menunggu, di alam barzah pun menunggu. Cuma barzah itu kan ditentukan Allah. Kalau dalam surah Al-Mutaffifin, ibu bapak buka beko surah 83, surah Al-Mutaffifin, kan di situ Allah jelaskan barzah manusia itu setelah meninggalkan jasadnya kan cuma dua, Pak. Ada yang Allah sebut dengan iliyin. Ini bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah, maka barzahnya disebut dengan iliyin. Itu para tafsir, para ahli mufassir mengatakan iliyin itu adalah taman surga. Apa kerja orang di taman surga itu, bapak, mencelik sarugo setiap pagi jo sanjo. Pagi dia celik sarugo, sanjo beko dia celik sarugo. Bagi orang yang kufur dan fujur, kata Allah, barzahnya disebut dengan sijin, liangnya neraka. Di situ akan rajonya bapak mencalik narako setiap pagi jo patang. Itu makanya Nabi mengatakan di bapak, barzah itu rumah pertama dari sekian banyak rumah yang akan kita masuki setelah kematian. Dan barzah itu menentukan, kata Nabi, kalau di barzah kita aman, maka kita akan selamat sampai ke ujung. Tapi kalau di barzah kita tidak aman, kata Nabi, maka kita cilaka sampai ke ujung. Karena bagaimana nasib kita setelah hari kiamat itu ditentukan di barzah. Kalau ibu bapak bertempat di iliyin, maka ibu bapak insya Allah nanti masuk surga. Karena gambaran surga boleh dinampakkan di situ. Tapi kalau posisinya nanti di sijin, maka nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi makanya menentukan di situ. Makanya Utsman bin Affan sama cilik kuburan mararau di bapak, tabi tangih itu. Heran sahabat, engkau kalah dijamin Nabi masuk surga, kok masih menagih nampak kubur? Kalau Nabi menjamin cuma masuk surga, tapi Nabi tidak menjamin selamat di kubur.
Itu barzah. Nah, kata Allah di ayat 170, farihina bima atahumullah min fadlih. Jadi bagi orang-orang yang bertempat di Iliyin itu Allah berikan kegembiraan karena balasan amalnya mereka peroleh di situ. Farihin namanya. Allah menggembirakan mereka disebabkan karena balasan amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Salat, puasa, sedekah, zakat, haji, umroh, membantu melapangkan urusan orang, itu Allah berikan kebahagiaannya di Iliyin itu. Ada kebahagiaan kedua yang Allah sebut dengan yastabsyirun. Mereka dibahagiakan diakibatkan karena manusia yang masih ada di dunia. Wa yastabsyiruna min fadli min wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dia sebabkan karena orang yang masih ada di dunia. Itu mungkin karena semua balasan dari amal jariahnya. Maka kata Nabi kan ada 7 golongan yang Allah selamatkan tuh di barzah dan Allah selamatkan di mahsyar. Pertama kata Nabi, man ta'lamal ilma, orang yang mengajarkan ilmu, itu guru, dosen, instruktur, motivator. Terus lagi ilmu juga bermanfaat, itu pahala. Karena orang masih menggunakan ilmunya, maka dia dibahagiakan karena itu, dapat tambahan amal. Atau orang yang mengalirkan sungai untuk irigasi ke sawah-sawah, atau orang yang menggali sumur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, segala macam ya. Orang yang menanam pohon, selagi pohon itu berguna di makhluk Allah, banyak makhluk yang numpang hidup di situ tuh. Ada ulek yang makan situ, burung numpang basarang situ, samik numpang hidup situ, tupai numpang makan situ, ya kan, kaluang, musang, cacing, apalagi manusia ya. Jadi selagi pohon itu bermanfaat bagi makhluk Allah, pahala tetap mengalir. Yang kelima, orang yang menyumbangkan mushaf. Sesekali Bapak, ya bagi kita yang pernah menyumbangkan Quran, balilah Quran itu lantaran ke masjid. Itulah diselamatkan Allah di mahsyar. Tapi kalau ingin dapatkan kebahagiaan dari manusia, mudah-mudahan Quran itu dibaca oleh orang. Itu dapat pahala itu. Yang keenam, yang mendirikan masjid atau yang ikut membantu mendirikan masjid. Nah, orang cek dinding, awak cek keramik tidak bisa. Orang cek tonggak, awak cek bantah tidak bisa. Gitu. Yang ketujuh, mereka yang meninggalkan anak-anak yang mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka. Itu kebahagiaan. Kemudian ada yang wa yastabsyirun, ini diartikan mereka minta dibahagiakan. Karena dari bahasa Allah, dari bahasa Arab itu ada kata fa'ala, kemudian ditambah 3 huruf di depan, alif, sin, dan ta, menjadi istaf'ala. Kalau fa'ala artinya berbuat, kalau istaf'ala dibuatkan atau minta dibuatkan. Nah, contohnya gitu ya Pak, dari kata ghafaro itu kan artinya ampunan ya. Ditambah 3 huruf di depan, istaghfaro, yastaghfiru, artinya minta diampuni. Itu makanya kalau minta ampun namanya apa ya Bapak? Istighfar. Nah, di sini ada kata basyar, artinya kebahagiaan dari orang lain. Jadi ketika Allah tambah 3 huruf di depan, istabsyaro yastabsyiru, itu artinya minta dibahagiakan. Jadi kata Allah, wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka minta dibahagiakan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Apa cara Allah membahagiakannya Bapak? Sementara minta dibahagiakan. Yang pertama apa yang kita lakukan ya Bapak? Mendoakan. Ya kan? Kan dulu pernah kita jalan. Setiap berdoa kata Nabi jangan tinggalkan kata sambung. Karena fungsi kata sambung itu mendapatkan syafaat bagi orang mukmin yang telah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai kini. Yang kedua, kalau kita yang meninggal nanti orang yang masih hidup berdoa dengan kata sambung itu, kita pun dapat syafaat dari mereka.
Dia artinya kini kita mendoakan, besok didoakan. Misalnya karena kata sambungnya Bapak, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Di kata sambung itu bahkan diwajibkan tuh, masuk ke rukun khutbah yang kedua tuh. Saya sempat khatib meninggalkan itu, batal khutbah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu masuk wajib itu dalam rukun dalam khutbah yang kedua itu. Yang kedua kata Nabi, mengistighfarkan yang meninggal, karena mereka butuh itu. Sebab kalau kita istighfarkan yang meninggal, kok kata Nabi nya dapat dua, satu derajatnya diangkat, satu dosanya diampuni. Jadi kata Rasulullah di hadis sahih, hadis qudsi, jika seseorang meninggal apabila barzahnya diiliin taman surga, kata Nabi, maka Allah tinggikan derajatnya. Kemudian dia bertanya, kenapa ditinggikan ya Allah, sementara tadi yang bos ambo jenah lain? Keja Allah kau karena istighfar dari keluargamu. Yang disijin, yang diazab, kata Nabi, tiba-tiba azabnya dihentikan Allah, dan dia bertanya, kenapa dihentikan azabku ya Allah? Kata Allah, ini karena istighfar dari keluargamu. Pernah mengistighfarkan yang meninggal, Bapak? Apa lafaz istighfar untuk yang meninggal? Kalimat pertama di takbir ketiga solat jenazah itu kalimat istighfar untuk orang meninggal, Bapak. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Apa artinya itu, Bapak? Ya Allah, ampunilah dosanya. Itu kan kalimat istighfar itu, Bapak. Cuma sayangnya kalimat istighfar kok baca ketika menyolatkan jenazah saja, Pak. Begitu jenazah ada di kubur, ada ibu-ibu ulang balik kalimat istighfar tu. Selesai sampai di situ saya lah kuburnya lah tu. Padahal mereka minta dibahagiakan. Jadi kalau bisa istighfar kali Bapak. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu, kalau polisi Allah maghfir laha. Kalau banyak Pak Ustaz, 3 ganti saya hum belakang. Allahumma maghfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka dosa-dosa mereka. Siapa mereka itu? Kecil Nabi dua, yang ada hubungan darah, yang ada hubungan kekeluargaan. Jadi tidak perlu kan sabu itu senu Allahumma gfir lahum, selesai itu. Dan itu membahagiakan mereka. Karena mereka minta ampun tidak bisa lah. Kita yang memintaan lah itu. Karena mereka minta dibahagiakan. Yang ketiga apa ya Bapak? Mensedekahkannya. Ada hadis, 3 hadis ya Bapak, yang mengatakan pahalanya sampai atau tidak ke orang tuanya. Dari Aisyah, sahabat bertanya, ibu saya meninggal 3 hari yang lalu dalam kondisi mendadak, tidak sempat meninggalkan amanah wasiat apapun kepada saya. Kalau hari ini saya bersedekah ke ibu saya itu sampai tidak pahalanya? Kata Nabi, na'am fatasaddaqu anha, sampai bersedekahlah ke ibu kau. Di hadis kedua dari Abi Hurairah, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, an abi mata, ayah saya meninggal, wa taraka mala, dia meninggalkan harta, walam tarakal wasi, tapi tidak meninggalkan wasiat. Kalau hari ini saya bersedekah untuk saya itu, apakah pahalanya sampai? Sampai gitu. Fatasaddaqu anhu, bersedekahlah untuk ayah. Hadis ketiga ibu Bapak, kata sahabat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, beliau masih punya hutang puasa dan hutang nazar. Kalau seandainya saya yang membayarkan hutang puasa beliau itu, apakah sampai pahalanya ke beliau, dan apakah hutang puasanya terbayarkan? Kata Nabi, pahalanya sampai kepada ibumu dan hutang puasa ibumu terbayarkan. Maka bayarkanlah hutang puasa ibu. Itu kan perbuatan membahagiakan itu. Cuma terkadang ketika bersedekah untuk orang meninggal, hati berkata-kata ibu Bapak. Karena ada satu hadis yang dikutip lagi oleh kami sebagai ustaz yang mengatakan bahwa apapun yang kita kirimkan untuk meninggal anak sampai lah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalaulah meninggal seseorang terputus semua amalnya. Jadi apapun yang kiriman ke orang meninggal anak sampai lah putus. Padahal ada 2 hal di situ ibu Bapak. Hadis 1, 2, 3 yang dipertanyakan pahala. Apa kata Nabi? Sampai. Di hadis kampek yang putih apa kata Nabi Bapak? Amal.
Kira-kira amal je pahala sama napa? Iko min putih-putih sih kok salah kok Bapak. Amal je pahala sama ndak Ibu Bapak? Karena di 3 hadis sebelumnya dipertanyakan sahabat itu pahala, kata Nabi sampai. Tapi yang dikatakan Nabi putus itu amal. Apa bedanya Bapak? Kalau pahala itu hasil dari amal baik. Setiap amal baik yang awak kerjakan dapat pahala. Solat, puasa, sedekah, pahala itu. Karena amal baik. Sementara yang amal itu perbuatan yang dilakukan oleh badan, tubuh jasad awak itu Bapak. Artinya apa? Yang bisa beramal itu hanya yang punya badan. Artinya masih hidup. Contoh awak kini kau masih hidup punya badan. Badan awak mengerjakan amalan salat dapat pahala salat. Awak mengerjakan amalan sedekah dapat pahala sedekah. Awak lakukan amalan puasa dapat pahala puasa. Karena badan awak mengerjakannya. Nah, ketika meninggal Bapak punya badan tak? Nah, sajak badan awak putih meninggal tu badan awak tak bisa lagi melakukan amalan solat, maka kecil Nabi putih amalan solat tu. Karena badan pun tak ada mengerajanya. Badan awak tak bisa lagi melakukan amalan sedekah, maka putih amalan sedekah itu. Tak bisa lagi melakukan amalan puasa, putus amalan puasa. Itu makanya kecil Nabi kalau meninggal seseorang putus semua amalnya. Amalnya yang meninggal karena dia tak punya badan. Atau di mana datang putih sadonya Pak? Nah, kalau awak kadang cok ragu bersedekah tu. Kadang bertanya orang, berkorban tu orang meninggal sampai nasa dak cik. Kirim al-Fatihah ke orang meninggal sampai nak dak cik. Karena putih. Yang putih itu yang ketiga yang nak putih kecil Nabi tadi Bapak, sedekah jariah. Bila di kerajaan juga Bapak. Ketika masih hidup. Ilmu ketika masih hidup. Doaku bagi orang yang masih hidup. Kalau orang meninggal berdoa akan dikabulkan Allah dari Bapak. Bara banyak ratuk tangi doa mujarab yang dibacakan di orang di kubur itu Bapak, diceritakan Allah tu. Qala rabbirji'un, mereka berdoa ya Allah balikkan kami ke dunia. La'alli amalu sholihan fima taraktu, kami kerajokan sedang amal soleh dulu kami tinggal. Akhirnya Allah kala ndak bisa le telambek. Tapi kalau orang yang masih hidup berdoa apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Kalau engkau masih hidup berdoa lagi kata Allah, ada jaminan pasti Allah kabulkan. Makanya Nabi mencontohkan kita ke berkorban kan didoakan pahalanya Pak. Ya Allah terimalah korban untukku dan umatku. Terimalah korban untukku dan keluargaku. Kan didoakan Nabi. Nabi mendoakan setiap amalnya supaya sampai ke keluarganya yang masih hidup yang telah meninggal. Itu di mana datang putihnya Ibu Bapak? Jadi sedekah itu membahagiakan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka minta dibahagiakan. Ya bahagiakanlah Ibu Bapak. Karena mungkin awak datang ke kuburnya ngagagahnya, tak mungkin Ibu Bapak. Ya cara itu doakan bahagianya itu. Istighfarkan bahagianya itu. Sedekahan bahagianya itu. Kurbankan bahagianya itu Bapak. Jadi kalau tidak ada sedekah khusus untuk mereka, ya sedekah awak doakan Bapak. Itu makanya angku-angku awak dulu di kampung-kampung itu kalau lah bulan puasa itu ada kabar kirim untuk orang gaib nak cepet lah dia tu. Bahkan sampai-sampai ditahlilkan dia Pak. Sudah solat tu bertahlil sama-sama tu apa? Supaya sedekah kau sampai ke orang yang itu kan niat yang sampai itu kan bukan sedekahnya balik ke awak, tapi pahalanya awak doakan untuk orang yang Allah itu yang sampai Bu. Kan doa nak putih dah kecil. Itu makanya Bapak, karena Allah mengatakan wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, mereka minta dibahagiakan oleh orang-orang yang masih berada di dunia. Maka tugas awak kini Bapak, bahagiakanlah orang-orang yang telah meninggal. Karena belum tentu semua yang meninggal itu bahagia. Makanya tugas kita kini bantulah mereka untuk bisa dibahagiakan. 5 menit lah Ustaz. Ada pertanyaan ya Bapak? Jadi tidak usah ragu-ragu Ibu Bapak. Asadu niat itu bersedekah lah. Kalau tidak ada khusus untuk orang meninggal, minimal sedekah awak doakan untuk yang meninggal itu supaya sampai pahalanya dan bahagia mereka.
Pertanyaan pertama, bagaimana wafat atau meninggal yang sempurna dalam Islam? Kalau Allah ibu bapak membedakan kata wafat dengan mati. Buka nanti surah Az-Zumar surat 39 ibu bapak ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan sebahagian di antara kalian sebelum matinya. Apa arti wafat ibu bapak? Wafat itu sempurna. Jadi wafat itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau mati itu umum pak. Binatang mati, orang kafir mati, orang munafik mati, orang beriman pun mati. Cuma yang Allah wafatkan hanya orang-orang yang beriman. Jadi wafat itu artinya sempurna. Jadi kalau ibu bapak ingin wafat atau ingin disempurnakan sebelum mati, buka surah Fussilat surah 1 ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, kalau ingin nanti Allah datangkan malaikat di saat kita sakarat dan Allah celiakkan surga sebelum kita meninggal, syaratnya dua ibu bapak. Pertama iman, yang kedua istiqomah. Iman ada dewak apa pak? Kalau ada iman dewak apa? Ibu, kita lah beriman gini kan. Tinggal yang kedua lah, istiqomah. Istiqomah kau kece Nabi adwa muhawa inqallah. Lakukan amalan sunnah satu saja boleh, sedikit tapi terus. Dari sekian banyak amalan sunnah tu pilih salah satu yang ibu bapak mampu dan sanggup, dan itu dijaga sampai kita mati. Itu artinya istiqomah. Tidak usah banyak-banyak. Pilihlah misalnya duha minimal 2 rakaat setiap pagi, baca Quran 10 ayat setiap pagi, istighfar 1 kali setiap pagi, bersedekah minimal 2000 setiap pagi. Tapi rutinkan. Sebab kalau tidak awak istiqomah kan amalan sunnah itu salah satunya bapak. Amalan itu melala-lala. Kadang iyo, kadang tidak, kadang iyo, kadang tidak. Tahajud kadang iyo, kadang tidak, duha kadang iyo, kadang tidak. Tapi bisa jadi kadang macam tidak pada iyo tu. Kini cari satu, istiqomahkan sampai mati. Itu kata Allah nanti tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah datangkan malaikat di saat sakarat. Allah hibur dek malaikat, dihibur dek Allah, suruh malaikat menghibur. Kemudian Allah perintahkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Calian sarugo ka hamba itu sebelumnya diwafatkan. Jadi di calian di bapak sarugo sebelum mati. Itu baru yang sempurna. Di syaratnya dua tadi ya bapak, iman cie, istiqomah cie. Jadi beko sebelum lo pikirlah ai kira-kira yang bisa kita istiqomahkan. Tapi kalau lahado di bapak lanjutkan saya kayak duha, istighfar, puasa Senin Kamis lanjutkan saya itu. Atau bersedekah setiap subuh lanjutkan. Atau ada yang kelompok odoj, one day one juice lanjutkan, itu tuh istiqomah namanya. Yang kedua, apakah kandungan di atas 4 bulan yang meninggal dalam perut akan dipertemukan dengan orang tuanya di akhirat? Kalau nyo meninggal di atas sampai bulan, berarti nyo pernah hidup di bapak. Keguguran. Kalau nyo lah pernah mengalami hidup, kata Nabi kan itu, kullu gulamin murtahanin an akikatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai. Kalau Nabi menyebut anak, berarti sudah menjadi manusia atau belum? Sudah. Tapi kalau Nabi menyebut janin, itu belum. Karena janin itu di bawah 4 bulan. Tapi kalau sudah anak, berarti dia sudah hidup. Berarti kalau ibu bapak ingin anak itu kenal dengan kita nanti di akhirat, akikahkan. Misalnya nyo belum umur 6 bulan, 7 bulan, lajaleh kelaminnya ketika dikeluarkan dari dokter dari paru itu. Ya kalau nampak laki-laki agisnya namanya langsung akikahkan ibu bapak. Kalau akikah kok ibaratnya ibu bapak sama kayak awak di dunia kok akte kelahiran pak. Itu anak awak. Ya mah buktinya. Jadi akte kelahiran kan itu nih ibu. Kan itu baru urus setiap anak lahir kan urus. Iya anak ibu kok. Ya mah buktinya kok akte kelahirannya. Kau nama anaknya, kau nama ayahnya, kau nama ibunya. Jadi akikah itu sejatinya adalah akte kelahiran di akhirat. Di anak itu tergadai, kalau ibu tebus gadainya berarti nyalah punya ibu apa. Jadi kalau punya meninggal, gadai apa saja, kekahkan saja tidak masalah. Agi namanya kekahkan.
nanti kan anak-anak punya anak-anak surga Pak. Sebelum manusia ku dihisab, Allah perintahkan ke malaikat tu Ridwan, tolong suruh anak-anak tu masuk ke dalam surga sadonyo. Tapi begitu diperintahkan masuknya masih gantung di pintu surga sadonyo Pak. Anak mau masuk dah. Masuklah lagi ke malaikat. Kalian ada izin masuk? Kami tidak akan masuk sebelum kami masuk membawa kedua orang tua kami. Ya Allah, ini perkataan mereka, suruh cari orang tuanya. Abang akan mencari orang tuanya. Jadi akte kelahirannya itulah menandakan kalau ini lah yang diakui sebagai anak. Itu makanya kalau punya meninggal, misalnya baru umur 7 hari, seminggu atau 2 minggu atau sebulan meninggal, akikahkan langsung ibu bapak. Atau kini lah meninggal, lalu sempat ibu bapak akikahkan kini. Kenapa? Akte kelahirannya nanti dia kira supaya kenal ibu bapak nanti dia kira. Itu fungsinya akikah. Jadi akikahkan saja Pak. Kalau lah jaleh dia jadi manusia. Tapi kalau dibuang sampai bulan kan dia belum jadi manusia. Tapi kalau lah dia sampai bulan, kalau lah tahu jenis kelaminnya yang keguguran itu laki-laki tak berusi, agiasinya namo langsung akikahkan. Insyaallah. Pertanyaan terakhir. Beberapa waktu yang lalu ada masjid yang rubuh dan banyak yang meninggal. Apakah itu termasuk syahid? Kalau meninggal karena bencana alam termasuk syahid dunia ibu bapak. Saya termasuk syahid dunia. Itu cara Allah memberikan syahid. Yang tenggelam, yang karena virus, karena bencana alam, itu termasuk mati syahid dunia. Jadi Allah memang mentakdirkan kita itu beda-beda. Kan takdir kita ketiga ibu bapak, waktu sampai sebab. Jadi salah satu Allah menginginkan hamba-hambanya, apalagi kau yang rubuh kau pesantren ya Pak ya, musala di pesantren itu, dan yang meninggal itu anak pesantren, anak-anak yang sedang berada di jalan Allah fisabilillah menuntut ilmu, itulah pasti syahid itu. Mereka saja sedang berjuang di jalan Allah dalam bentuk menuntut ilmu, itulah pasti syahid. Syahid itu. Jadi mereka-mereka yang Allah sebabkan, yang Allah takdirkan mati syahid, sebabnya Allah berikan jalannya dengan diruntuhkannya bangunan itu dan mereka tertimpa, maka mereka ditakdirkan Allah sebagai mati syahid. Nah, itu Pak. Jadi bencana alam, longsor, gempa, segala macam, itu termasuk salah satu orang yang meninggal dalam kondisi syahid dunia. Nah, tapi kalau syahid fisabilillah itu yang khusus untuk berjuang di jalan Allah atau di Palestina itu baru syahid syuhada itu. Tapi kalau yang disebabkan karena bencana alam termasuk dibunuh pun itu mereka ditakdirkan sebagai orang yang mati syahid. Tapi itu disebut Nabi sebagai syahid dunia. Baik ibu bapak, nah, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.